Kristen adalah pengikut Kristus, pengikut Mesias. Kristus adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan. Kalau berbicara mengenai Kristus, berarti sumbernya adalah Ibrani, Mesias. Kalau berbicara mengenai Mesias, berarti cakupannya harus Yahudi. Karena orang Roma, orang Romawi, orang Belanda, orang Indonesia, tak ada itu Kristus. Tak ada. Kristus itu berasal dari saduran bahasa Ibrani yang diartikan dalam bentuk Yunani. Mesias, manusia, bukan Tuhan. Mesias ini mau direbus, mau digoreng, mau dibakar, mau dipanggang, tak akan pernah berubah menjadi Tuhan. Karena Bani Israel itu banyak Mesiasnya. Saul Mesias, Kores Mesias, Daud Mesias, Harun Mesias. Mereka bukan Tuhan. Nanti di Kristen, pengajaran nabi-nabi palsu kan tadi sudah dikatakan. Dari buahnya kalian akan melihat dia. Bermujizat, bernubuat, mengusir setan, memanggil aku Tuhan. Kan itu buahnya. Bapak, saudara saya sedang mempraktekkan buah-buah pengajaran nabi palsu tersebut. Kristen pengikut Kristus. Mari kita buktikan. Benarkah Kristen ini pengikut Yesus? Kalau pengikut Kristus Paulus mungkin. Karena Paulus dalam 1 Korintus 11 nomor 1 juga mengaku sebagai Kristus. Cuman Lembaga Kitab Indonesia membelokkan terjemahan yang sebenarnya. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu kata Paulus. Kalau kita merujuk ke original teks. Jadi Paulus juga ini adalah Kristus. Bahkan di dalam kitabnya dia, 1 Korintus 4 nomor 15, dia mengaku, akulah juga Bapa di dalam Yesus Kristus. Paulus bukan hanya mengaku Kristus, Paulus juga mengaku Bapa. Itu dicatat itu Pak, dicatat. Nah sekarang, kalau Kristus, sabar Pak, sabar. Habis ini Pak. Sebentar, dicatat aja Bapak poinnya. panjang. Sebentar Pak. Dicatat aja poinnya, nanti Bapak tanggapi. Kristen pengikut Kristus. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Siapa yang diikuti oleh Kristen menyembah Yesus? Siapa yang diikuti Kristen makan babi? Siapa yang diikuti Kristen tidak bersunat? Ibadah hari Minggu. Siapa yang diikuti itu semua? Yesus? Bukan. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Satu. Yang kedua, Yohanes 14 nomor 31. Agar supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, Tuhan kepadaku. Jadi apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, itu yang aku lakukan. Adakah Bapa memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan orang bahwa akulah Tuhan sembah aku? Tidak. Sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ulang, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sama seperti Yesus hidup. Apeilo. Apeilo itu adalah sesuatu yang harus diadakan, tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Kalau ada orang yang mengaku dia pengikut Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Yohanes 14 nomor 31. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yesus adalah praktisi Taurat. Yang mengaku dirinya pengikut Yesus harus menjadi pengikut Taurat dan tidak boleh menjadi Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapa mengatakan Yesus untuk semua manusia. Waduh, ribet ini. Karena Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Dan tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan ini, kecuali penyamar-penyamar yang mematahkan itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, kesimpulan saya pada sesi ini adalah, dua poin ini, itu adalah pengajaran nabi palsu yang sedang saudara kita sampaikan barusan. Ingat sekali lagi Pak, andai saja saya diizinkan bertanya, saya ada satu pertanyaan yang mohon dijawab dengan jujur. Di sini Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit.
melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Saya ingin bertanya dong, satu pertanyaan sederhana. Atas kehendak siapa Kristen ini menyembah anak Maria? Silakan kalau boleh dijawab.